Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Hari Soputra dalam OPEK, obrolan pekerja. Seperti biasa, ini adalah channel mengedukasi, memotivasi, dan menginspirasi buat kita semua, sahabat pekerja, para karyawan, para profesional, para pengusaha, atau siapapun yang butuh semangat, yang butuh inspirasi, dan tentu butuh edukasi. Dan seperti biasa, kita mengundang orang-orang luar biasa yang menginspirasi kita. Dan hari ini kita ketemu dengan babonnya KPI, yang dulu ketua KPI, sekarang jadi komisioner KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, yang saya kenal sejak beliau di ISKI, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, dan seluruh aktivitasnya banyak di bidang wirausaha, entrepreneur, profesional, dan tentu di dunia akademis juga beliau konsen, dan juga di dunia hal-hal lain yang menginspirasi. Tidak berbanyak kata, kita langsung sapa Uda Andre. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Uda Hari. Yuliandre Darwis, PhD. Iya. Apa kabar, Da? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Perjalanan lancar, Da, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya jadi teringat kayak kembali seperti Uda Sumbar. Iya. Itu tahun berapa dulu Uda Sumbar itu, Da? Tahun 2004 ya. 2004 waktu masih ya. Tapi kuliah. sekarang masih kayaknya ini. Da. Masih ya. Suasananya masih. Suasana Sumbar gitu ya, Da. Iya. Kalau boleh tahu, dah, boleh cerita sedikit waktu Uda Sumbar itu apa sih yang memotivasi Uda untuk bisa ikutan seperti itu? Iya, dulu waktu jadi presiden mahasiswa atau ketua presidium di Universitas Pajajaran. Oh, di Unpad ya? Pajajaran Bandung, tiba-tiba ada kontestasi anak muda terbaik di daerah. Nah, saya diajak cobalah mewakili daerah khususnya Sumatera Barat. Ya, kemudian ikut, tiba-tiba menang. Nggak kepikiran jadi orang peragawan atau peragawati ya, tetapi memang fokus terhadap kualitas sumber daya manusia anak muda waktu itu. Jadi ikut, ya udahlah, menambah pengalaman hidup itu kan harus penting kan, Pak Hari ya. Tapi sejak itu ketemu dengan calonnya hari ini ya? Iya. Nyambung jadinya ya, Nyambung junior. Ya. Dan saya jadi dewan jurinya, dia jadi ininya apa yang menyerahkannya waktu itu. Oh gitu. Iya. Tapi setelah fase berapa tahun tuh, 2004 2013 sudah cukup lama. Ternyata yang namanya jodoh itu nggak jauh-jauh ya. Iya. Aida, sebelum kita lanjut ke tentang profesional dan segala macam, mungkin bisa cerita sedikit dah tentang masa lalu ya. Mungkin udah punya cita-cita apa? Yang pasti sudah tidak nggak mungkin lah, namanya nyanyi cilik kan udah lewat tuh. Tapi pastinya punya mimpi atau dream atau mungkin suatu yang kayaknya waktu kecil itu saya ingin jadi ini atau apa dong, mungkin seperti itu dah. Iya, mari. Jadi saya itu kan dari orang kampung, dari Padang ya. Jadi kalau logat pun orang kelihatan, ini pasti orang Padang misalnya. Rata-rata teman-teman begitu. Bukan karena merasakan udara atau makan di Padang semua, tapi memang ada cita rasa yang mungkin naturalnya seperti itu. Nah, dalam perjalanannya itu karena dari orang kampung, saya berpikir bagaimana sih bisa bermanfaat, yang pasti lebih dari orang tua. Kebetulan orang tua saya adalah pegawai negeri murni dari bawah tamat SMA, kemudian sampai beliau selesai di pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Barat. Saya merasakanlah apa yang beliau perjuangkanlah untuk anak-anaknya. Jadi saya berpikir nggak mungkin nih kalau harus jadi pegawai, karena kan malah justru nggak mau ikutin jejak ayah bunda ya. Iya, karena kan jadi pegawai itu kita bukannya kurang tapi cukup lah. Tapi melihat situasi itu saya bilang sebenarnya hidup itu bisa lebih lah kalau kita berani melakukan sesuatu yang sebenarnya agama sudah ngajarkan, misalnya menjadi saudagar atau jadi apa. Makanya saya berharap bagaimana kompetensi diri saya itu bisa dijual dengan kapasitas pikiran, ilmu dan sebagainya. Makanya ketika mendapat scholarship beasiswa, saya merasakan saya harus jadi pakar di bidangnya nih. Nah, kebetulan S1 saya pertamanya adalah di informatika, teknik informatika, kemudian jadi jurnalistik komunikasi. Kemudian saya lalu S2-nya komunikasi massa dapatnya, kemudian langsung media studies. Saya pikir udahlah sirotol mustaqimnya lurus aja jalannya kan, menjadi 3 bidang yang saya pahami ya, tentang komunikasi massa, media dan jurnalisme. Nah, dalam perjalanan itu ternyata ilmu ini bertumbuh kembang. Salah satunya podcast yang kita rasakan hari ini. Saya pikir mungkin Allah memberikan satu pet dalam hidup saya bahwa udah fokus saja di bidang itu. Kemudian dari perjalanan orang kampung itu saya pikir udah ke Kuala Lumpur aja udah hebat waktu itu. Apalagi saya pernah jadi duta muda UNESCO untuk Indonesia di Paris. Kemudian keliling dunia dengan bekal yang mungkin saya pikir
tidak semua orang bisa menikmati lah rasa bersyukur saya begitu. Nah, dalam perjalanan itu juga kekuatan dalam hidup saya sih sebenarnya saya nggak punya orang tua kaya atau orang punya warisan, tapi ada sesuatu bekal yang saya ingat dari almarhum bapak saya itu adalah bagaimana ilmu ini harus diperkuat dalam diri kita. Ilmu ini harus diperkuat ya. Ya, ilmu itulah yang membuat kita itu ada value. Value itu bisa ada uang, bisa nilai sosial. Nah, akhirnya saya merasakan itu Pak Hari. Sampai saat ini saya nggak punya uang, tapi uang tuh rezeki itu akan datang dengan kapasitas diri kita dan ilmu kita. Karena kalau saya menunggu warisan nggak mungkin, ya kan? Kalau nunggu orang tua ngasih sesuatu nggak mungkin. Akhirnya saya berjuang. Sampai sebagai anak pertama saya pun memberikan gambaran juga kepada adik-adik saya. Akhirnya adik-adik saya rata-rata ya mereka ingin sekolah di S2 ya kan. Walaupun ada yang beasiswa juga, ada yang juga dengan sendiri, tapi saya pikir ini haruslah. Ini hanya ini yang bisa kita jual secara modal dasar. Nah, kembali ke cerita kampung tadi, perjalanan hidup itulah yang membuat diri saya tiba-tiba saya diamanahin menjadi karena dokter di bidang komunikasi waktu itu paling muda ya 30 tahun dan dokter komunikasi waktu itu masih sedikit sekali tahun 2000 tepatnya 2000. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Berapa tuh ya? Bukan, saya 2010 ya 2010 pasnya ya. 2010, 2009 ke 2010 saya merasakan pasti orang beranggapan percuma dokter tapi nggak bermanfaat bagi orang banyak. Akhirnya lah terpilihlah berlabuh di jadi dosen. Dosen sampai sekarang pun saya merasakan ada promotor di Universitas Padjadjaran, ada mahasiswa dokter saya berapa orang. Kemudian di Andalas yang pernah home base saya sendiri juga saya merasakan hal yang sama. Nah, sekarang pun hijrah ke Jakarta, saya pun juga diamanahin di perguruan tinggi, salah satunya di UPN Veteran Jakarta yang sekarang jadi negeri dan jadi mungkin jadi home base ke depan. Nah, situasi-situasi inilah yang membuat diri saya penting bermanfaat. Nah, masalah lainnya tiba-tiba di urusan negara saya didorong untuk masuk untuk ikut panitia seleksi di lembaga negara namanya Komisi Penyiaran Indonesia. Waktu itu usianya minimal usia 35 tahun Pak Hari. Nah, saya termuda ikut berarti kategori. Iya, waktu itu saya paling muda karena 35 tahun minimal kan. Minimal ya. Saya usia 35 tahun 11 bulan waktu ikut. Tiba-tiba dilala Allah berkehendak menurut saya terlepas rencana dan ikhtiar saya, tapi Allah lah yang berkehendak bahwa tiba-tiba saya jadi ketua. Nah, waktu itulah jadi ketua lembaga negara Komisi Penyiaran termuda di Indonesia. Sama dengan amanah ketika Pak Hari tahu saya jadi ketua umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia di usia 33 tahun kan. Ketika Pak Dahlan Iskan, Pak Rizal, Pak Tif Watul waktu itu akhirnya kontestasi memilih saya se-Indonesia dan itu ada sebuah semangat bagi diri saya karena saya tahu bahwa saya tidak punya background orang kaya, mampu memodali teman-teman seluruh Indonesia untuk memilih saya, tapi saya hanya punya semangat yang meyakinkan punya masa depan dalam sebuah organisasi. Itu ringan tentang masa lalu sampai hari ini Pak Hari dalam hidup saya. Kalau boleh tahu, kan itu ada peran ayah di situ ya, peran bapak. Itu apa sih ajaran beliau sehingga menjadikan Uda seperti sekarang itu? Bapak saya itu karena dia tuh juga aktivis di organisasi ya. Dia tuh beranggapan begini. Masyarakat ya. Masyarakat. Jadi beranggapan gini. Harus bagaimana kita menguji kapasitas diri kita itu hanya bersosialisasi dengan orang, networking. Apakah mampu nggak orang itu menerima kita? Ternyata orang itu nggak bisa menerima kita, berarti kita percuma dong menjadi seorang yang hebat tapi tidak diakui oleh orang kiri kanan kita. Nah, caranya menguji diri kita ya memang harus ikut dalam artian ya terlibatlah di dalam masyarakat itu. Nah, akhirnya itu yang membuat perbedaan-perbedaan orang itu menjadi satu dalam pikiran saya dan jiwa saya. Akhirnya saya bisa diterima oleh siapa saja di organisasi. Itu spirit yang saya tangkap dari seorang papa. Jadi almarhum bapak inilah yang membuat citra bahwa tidak ada yang tidak mungkin gitu. Jadi lakukanlah yang terbaik, ya yang urusan selesainya urusan yang di atas begitu. Itu yang menjadi modal dasar ya Pak. Kembali saya bilang ini modal dasar saya untuk yakin sehingga percaya diri saya melalang atau merantau di mana saja dan saya yakin tanpa bantuan siapapun, keluarga maksudnya, saya mampu survive. Karena peradaban dunia ini dulu tidak ada kota-kota ini kan. Dulu kan
zaman Rasulullah pun kampung. hijrah dari mana, dari ya kan, Iya, makam Madinah dan sebagainya. Saya pikir sama aja dunia ini. Yang penting Allah menciptakan kita ini dalam keadaan yang sama. Itu aja sih. Itu yang modal yang paling utama dari Bapak Berarti almarhum. untuk menguji kompetensi itulah makanya kalau saya lihat dari background Uda itu kan dari D3 ya. Iya. Kalau orang kan rata-rata SMA S1. Ini Iya. kan dari D3 kan belajar, S1 belajar lagi, Iya. S2 belajar lagi, S3 Iya. belajar lagi. Sebetulnya kalau mungkin ada S4, S4 seperti itu dah ya. Iya. Karena ayah sudah apa-apa mengatakan ya ujilah kompetensi kita. Betul. Sampai titik tertinggi terakhir kalau sudah mentok ya sudah gitu kan. Betul. Sudah bisa bersosialisasi ke masyarakat. Betul. Buat masyarakat. Betul. Nah, kalau dari sisi ibu dah, kalau boleh tahu dari ibu. Nah, kalau mama ini karena beliau masih ada saat ini, dia sekarang nggak mau saya bawa ke Jakarta berapa kali, beliau memilih di Padang saja di kampung halaman iya, sama adik saya yang kebetulan ada notaris dengan suami beliau. Mhm. Dia mempunyai apa ya, pantang menyerah saya bilang. Oh, Orangnya oke. itu membuat situasinya itu gigih lah. Mhm. Jadi semangat itu yang membuat perpaduan ini menjadi dahsyat menurut Iya, saya. iya, Akhir iya. produk seperti saya, karena dia bilang, ayo jangan malu, jangan gengsi gitu. Nah itu yang saya dapat dari seorang ibu, Iya, dari mama saya. Jadi melakukan sesuatu itu tidak harus lihat atribut kita siapa. Yang penting kita bisa bermanfaat nggak bagi orang itu. Mau kita jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi ketua lembaga negara. Kalau bisa misal ada orang bantu kita ya turun ke bawah itu. Jangan beranggap sesuatu itu menjadi ukuran status, atribut dan sebagainya. Itu sih yang membuat kekuatan perpaduan ini menjadi kuat, jadi karakter dalam diri saya sih Pak Hari. Berarti yang satu kompeten, satu persisten ya. Ya. Nah, ini kombinasi sehingga adalah Uda Andre di situ, di sisi itu. Betul. Berarti kalau dari sisi ini Mama ada nggak ada yang menginspirasi tokoh atau siapa gitu? Barat gitu dah. Oh, kalau itu kan tokoh-tokoh nasional banyak ya. Saya yakin ketika Bung Hatta berangkat ke Belanda waktu itu tidak ada pesawat yang kayak hari ini, Iya. orang naik kuda dan merantau sebagainya. Tiba-tiba beliau bisa ke Belanda dan bisa bahasa dan sebagainya. Terus kita sebutlah nama seorang Tan Malaka, terus nama Syahrir, Buya Hamka, diplomasinya begitu dahsyat, nggak kepikiran mungkin orang naik jalan darat atau apa, tapi kok bisa menorehkan nama hidup beliau, bahkan nama jalan di ibu kota ini kan begitu banyak orang perantauan Minangkabau ya, mulai jurnalis perempuan Indonesia ya kan, Rosuna Said Rangkayo. Ya, hal-hal yang menurut saya banyak yang menjadi contoh teladan baik menurut saya, dan ini spirit bahwa gen itu masuk ke dalam kita sebagai orang Minangkabau. Itu yang membuat bagi saya, wah ini inspirasi saya bilang. Jadi harus merantau, harus berkibar, harus menginspirasi banyak orang lah. Betul, itu. betul. Kalau satu tokoh yang mungkin jadi mentor, mungkin selama di Sumatera Barat ada nggak ada mentor yang ngajarin itu? Kalau saya sih karena besar tumbuh itu sampai SMA ya, Pak Hari. Jadi enggak terlalu ini, kecuali ada almarhum om saya dari kakak bapak saya, itu orang yang dorong saya jadi ikut Uda Uni itu. Dia itu membuatkan nama Om Yal Darwis. Om Yal ini mengajarkan saya jangan malu loh. Jangan membuat situasi tampil di depan menteri apa, jangan, dia manusia yang sama kita gitu. Nah, itu yang membuat ada confident, percaya diri dalam diri saya. Jadi itu yang saya lihat hebat nih om saya ini, saya bilang, karena dia nggak pernah malu. Ketika kami ke Jakarta, saya dibawa tuh ketemu Pak, waktu itu Gubernur DKI Pak Sutioso, masih ingat, dia langsung aja di samping itu, dan membuat situasi saya, nggak diapa-apain juga ya, yang penting kan ya. Dan ternyata ketika itu menjadi framing foto, dan itu bisa dicerita, gue dekat dan sebagainya. Dan itu yang membuat diri saya, kenapa musuh terbesar itu adalah memang Pak Hari, musuh di diri kita sendiri. Mau nggak kita maju atau enggak? Kalau nggak mau, pasti akan susah. Ada aja alasannya. Nah, inilah generasi milenial, saya selalu kritisi itu. Generasi milenial itu selalu beralasan. Manusia yang sukses itu manusia yang tanpa alasan menurut saya. Manusia yang sukses itu manusia mencari solusi, cari opsi. Solusi itu A, B, C, D dan sebagainya. Itu menjadi kekuatan menurut saya. Dan ini yang tidak hadir secara detail terhadap generasi anak muda menurut saya hari ini. Dan itu yang terpan itu yang membuat karakter kita menjadi utuh. Jadi kalau ini orang kampung itu kan, mohon maaf ya, ini tidak semua, tapi kan rata-rata kan minder ya. Iya. Apalagi kalau kita ke kota, lihat orang baju mewah, mobil bagus segala macam. Tapi sebenarnya ketika kita dihadapkan tadi kan dengan Bang Yo Sutioso, biasa aja. Ya.
Artinya kalau kesempatan ini didapatkan seluruh anak-anak kita yang di kampung, sebenarnya mereka bisa lebih banyak berprestasi. Ya. Tidak hanya 1-2 tapi mungkin banyak. Betul. Gitu kan? Ya. Itu yang saya bilang, saya itu dari orang kampung, saya bilang kenapa kita harus minder, kenapa kita harus canggung, sedangkan Allah menciptakan manusia itu sama, dengan tubuh yang sama, ada tulang, ada daging, ada darah, semua sama. Apa yang bedanya? Ketika ada suatu situasi yang membuat orang itu berbeda. Situasinya apa? Atribut kah, status kah, atau apa? Tapi semua kan di pikiran kita. Dulu tidak ada nama sarjana doktor, Pak Hari. Betul. Zaman peradaban Rasulullah sendiri atau zaman Nabi malah ada doktor kan, yang tahu adalah spesialis keilmuan mereka kan. Betul. Nah, tiba-tiba kita ada profesor, kenapa kita harus canggung? Ketika dulu ada statusnya menteri atau presiden, dulu nggak ada, mungkin ada status panglima atau apa tertinggi dan sebagainya. Tetapi kan itu yang membuat framing pikiran kita menjadi terganggu. Ini yang harus dipahami. Oke, siap. Sahabat pekerja, ini menarik. Dari sisi ibu, beliau dapat ilmu persistennya. Dari sisi bapak, sisi papa itu adalah konsistennya. Tetapi dari sisi beliau sendiri, dari paman mengajarkan untuk jangan malu, jangan minder, percaya diri. Semua manusia sama. Mungkin ketakwaan yang berbeda. Tetap di OPEK, obrolan pekerja, bersama saya Hari Saputra. Tetap di OPEK dan jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.